Nah, ini dia orangnya. Seru Selin saat melihat Luna berada di ruang penyimpan alat-alat kebersihan. Kau mencariku, ada apa? Luna menoleh ke arah Selin sekilas, lalu ia lanjut lagi merapikan peralatan yang tadi dia pakai ke tempatnya semula. Apa kau baru dari ruangan Tuan Edward? Kau tadi sempat bertemu tamu-tamunya Tuan Edward tidak? Bukannya menjawab, Selin malah balik memberondongi Luna dengan pertanyaan yang tidak dia pahami. Tidak, aku dari tadi beres-beres di sini. Tuan Edward sepertinya masih meeting dengan Paman Lukas dan Nona Cindy, jawab Luna. Memangnya ada apa sih? Tamu siapa maksudmu? Apa menurutmu aku mengenalinya? Tanya Luna kemudian. Ia pun sudah selesai mengemasi peralatan di sana. Jadi tadi itu aku berpapasan dengan seorang wanita yang sudah berumur sama seorang pria yang tampan. Mungkin usianya tidak beda jauh dari Tuan Edward. Mereka bertanya di mana ruangan Tuan Edward. Nah, yang membuatku penasaran, wanitanya ini tuh wajahnya mirip dengan Tuan Edward, tapi yang prianya enggak. Makanya aku penasaran, apa mungkin mereka saudara Tuan Edward? Barangkali aja kau mengenali mereka. Jelas Selin panjang lebar. Wanita berumur yang mirip dengan Edward. Gumam Lumena dalam hati. Perasaan Luna langsung tak enak saat itu. Entah kenapa firasatnya mengatakan kalau yang ditemui oleh Selin tadi adalah ibu kandung Edward yang sudah sekian lama meninggalkan kekasihnya itu. Benarkah wanita itu sudah kembali? Lalu bagaimana dengan perasaan Edward? Luna mendadak khawatir pada kekasihnya. Kapan kau melihat mereka datang? Sudah dari tadi, tanya Luna penasaran. Barusan mereka. Ya udah, kalau begitu aku pergi dulu sebentar ya. Terima kasih informasinya. Setelah Luna segera bergegas meninggalkan tempat itu. Loh, aku kan belum selesai cerita. Gumam Selin sambil melongo melihat temannya itu secepat kilat pergi meninggalkannya. Luna jadi tak enak hati. Ia khawatir kalau ternyata yang datang benar ibu kandung Edward. Pasti kekasihnya itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik aja. Untuk itu, dia berniat untuk menyusul ke ruangan Edward untuk mengetahui kebenarannya. Ketika Luna sedang berada di depan pintu lift, menunggu pintu itu terbuka, ia pun dikejutkan dengan dua orang yang baru saja keluar dari lift. Dari wajah mereka, sepertinya mereka adalah orang-orang yang Selin bicarakan tadi. Wanita yang sedang dituntun oleh pria bertubuh tinggi itu. Wajahnya benar mirip seperti Edward. Tanpa menyapa Luna, Sasha dan Hiro berlalu begitu saja melewati Luna. Sementara gadis itu sendiri masih menoleh ke arah kedua orang yang baru keluar dari lift tersebut. Jangan-jangan benar dugaanku, gumam Luna dengan pelan. Ia pun segera masuk ke dalam lift dan pergi menuju ke ruangan Edward. Sementara di ruangannya sendiri, Edward meminta Paman Lukas dan Cindy pergi meninggalkannya sendirian di ruangan itu. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Keluarlah dulu, pastikan tidak ada yang datang lagi menggangguku. Pinta Edward tanpa membalikkan kursi rodanya melihat ke belakang. Paman Lukas memberikan kode kepada Cindy untuk keluar. Pria parubaya itu sangat mengerti kondisi Tuan Edward saat ini. Ia pun keluar dari ruangan tersebut bersama Cindy. Satu fakta baru yang diketahui oleh Cindy. Ternyata bosnya itu memiliki keluarga yang kacau. Dia bahkan tidak akur dengan ibu kandungnya sendiri. Cindy sendiri bahkan baru tahu kalau ibu kandung Edward masih hidup. Pasalnya, selama ini dia tidak pernah sama sekali bertegur sapa tentang keluarganya.
Begitu keluar dari ruangan Edward, mereka berpapasan dengan Luna yang kebetulan baru saja tiba di lantai atas dan hendak bertemu dengan Edward. "Ada keperluan apa kau datang ke sini?" tanya Cindy dengan ketus begitu melihat Luna. Ia sangat tidak suka melihat gadis itu tiba-tiba muncul di hadapannya seperti ini. Tidak ada yang perlu dibersihkan, tidak ada yang memanggilmu juga kan? Jadi pergi dari sini dan kembali bekerja, usir Cindy dengan ketus. Luna mengabaikan Cindy. Ia malah menoleh pada Paman Lukas dengan tatapan kekhawatirannya. "Boleh aku masuk ke dalam?" Izinnya pada Paman Lukas. Paman Lukas berpikir sejenak. Tadi memang Edward meminta agar siapapun tidak datang mengganggunya saat ini. Namun dia yakin Edward butuh dampingan saat ini. Dan satu-satunya orang yang bisa membantu menenangkan Edward adalah Luna. Paman Lukas pun akhirnya mengangguk. "Masuklah," jawabnya sambil bergeser membiarkan Luna masuk ke dalam. "Terima kasih Paman," ucap Luna lalu segera masuk ke dalam. Cindy seolah tidak terima. Dia pun protes pada Paman Lukas yang menurutnya bertindak aneh dengan membiarkan seorang office girl masuk begitu saja di saat Edward tidak menginginkan siapapun menemuinya. Kenapa dia diizinkan masuk? Dia hanya akan membuat Tuan Edward bertambah marah, protesnya. "Kembalilah ke ruanganmu, Nona Cindy, dan jangan mengganggu mereka sementara ini." Paman Lukas malah berpihak kepada Luna, sehingga membuat Cindy merasa yakin kalau ada sesuatu di antara mereka. Tidak berani membantah, Cindy pun kembali ke ruangannya dengan perasaan kesal. Setelah mendapatkan izin dari Paman Lukas tadi, Luna langsung masuk ke ruangan Edward tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Mendengar suara pintu dibuka, Edward yang tadinya menunduk kini menegakkan kepalanya. Posisinya masih membelakangi pintu masuk sehingga dia tidak mengetahui siapa yang datang saat itu. "Pergilah Paman, aku ingin sendiri," usir Edward secara halus. Suaranya terdengar sangat berat. Pria itu baru habis menangis rupanya. "Edward," panggil Luna dengan pelan. Begitu tahu yang datang adalah Luna, hatinya mendadak lega. Namun dia tetap saja masih ingin sendirian. "Boleh tolong tinggalkan aku sendiri?" pinta Edward tanpa menoleh ke belakang. Bukannya pergi, Luna malah berjalan cepat menghampiri Edward dan duduk berlutut di depan kursi roda pria itu, sehingga dia bisa melihat dengan jelas wajah yang basah sehabis menangis. "Ingat, kau sudah pernah berjanji untuk tidak memintaku pergi lagi kan? Aku di sini untukmu. Aku tidak akan meninggalkanmu sekalipun kau memintaku," jawab Luna dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, ia pun langsung memeluk Edward dengan erat. Bahu Edward tampak bergetar karena ia langsung menangis dalam pelukan kekasihnya itu. "Aku sangat menyedihkan, bukan? Aku cacat, lumpuh, kehilangan kasih sayang. Aku sangat menyedihkan, Luna, sangat menyedihkan," lirih Edward di sela tangisannya. Luna tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut menitikkan air mata. Ia tahu saat ini perasaan Edward sangat hancur sekali. Bertemu kembali dengan ibu kandung yang pernah meninggalkannya tentu membuat luka lamanya berdarah kembali. Bahkan kilasan kejadian pahit di masa lalunya kembali terngiang dalam ingatannya. Luna hanya mampu mendekap erat kekasihnya untuk menyalurkan kekuatan, serta untuk membuatnya mengerti kalau Edward masih punya dirinya yang akan selalu menemaninya, apapun kondisinya. Di satu sisi, aku merindukannya. Aku ingin memeluknya. Dia ibu kandungku sendiri. Ada darahnya di dalam darahku. Tapi di sisi lain, aku membencinya hingga ke tulang. Dia sudah meninggalkanku. Dia bahkan mengkhianati ayah kandungku. Aku muak melihatnya. Aku muak, ucap Edward dengan geram yang tertahan. Luna dapat merasakan emosi yang bergejolak dalam diri Edward. Pria itu tanpa sadar mengeratkan pelukannya kuat-kuat hingga membuat Luna kesakitan. Namun Luna membiarkannya berbuat begitu. Ia tahu Edward sedang tidak bisa menahan emosinya.
Edward, panggil Luna dengan lembut. Tenangkan dirimu. Jangan biarkan kebencian menguasai dirimu, Edward. Ingat, yang meninggalkanmu hanya dia seorang. Tapi yang setia bersamamu ada banyak orang, seperti aku dan Paman Lukas. Aku mencintaimu, Edward, dan sampai kapanpun aku tidak akan meninggalkanmu. Bujuk Luna dengan perlahan. Tangannya nampak mengusap-ngusap punggung Edward dengan perlahan. Cukup lama mereka terus berpelukan sembari Luna mengusap punggungnya agar Edward merasa lebih tenang. Perlahan pelukan Edward mulai terasa mengendur. Ia pun menghela nafas dengan pelan karena berhasil menurunkan emosinya. Aku lelah, Luna. Aku tidak mau berurusan dengannya lagi. Lirik Edward lalu menyandarkan kepalanya di bahu Luna seperti anak kecil yang sedang mencari tempat berlindung. Isak tangisnya pun sudah mulai mereda. Ia lebih tenang sekarang. Luna masih memeluk Edward dan mencium kepalanya sesekali. Sabar ya sayang, pelan-pelan kita urus dengan Paman Lukas. Sekarang yang penting, kau tenangkan dirimu dulu. Aku akan terus di sini menemanimu. Bujuk Luna lagi agar Edward merasa semakin tenang. Sasha dan Hiro langsung pulang ke sebuah apartemen tempat mereka menginap sementara. Sasha sengaja mengajak Hiro tinggal di sana dengan alasan agar lebih dekat dengan Edward. Sesampainya di apartemen, Sasha langsung masuk ke dalam kamarnya sambil menangis. Hiro tahu ibunya pasti sedih diperlakukan seperti tadi oleh anak kandungnya sendiri. Bu, panggil Hiro yang berdiri di depan pintu kamar. Ia pun kemudian masuk dan duduk di sebelah Sasha yang sedang duduk di tepi ranjangnya. Hiro memegang kedua bahu Sasha dengan perlahan dan berusaha untuk membujuk ibunya yang terlihat sedih itu. Tidak usah dipikirkan lagi soal tadi. Aku sudah pernah bilang pada ibu bukan? Edward tidak mungkin mau menerima kita lagi, Bu. Sasha menyeka air matanya dengan sapu tangan miliknya, lalu melihat ke arah Hiro. Dia tetap anak ibu, anak kandung ibu. Melihat kondisinya seperti tadi, ibu semakin kasihan padanya. Ibu ingin merawatnya. Ibu malah semakin berniat untuk kembali padanya. Jawab Sasha. Aku mengerti perasaan ibu, tapi bagaimana dengan Edward sendiri? Dia benar-benar tidak mau menerima kita lagi, Bu. Ibu lihat kan bagaimana perlakuan dirinya kepada ibu tadi. Aku tidak rela melihat ibu dikasari seperti tadi. Aku tahu dia marah dan kecewa pada ibu. Tapi dengan mengusir ibu secara kasar, tidak dapat aku benarkan, Bu, tegas Hiro. Dia tidak sepenuhnya salah. Ibu juga salah karena tadi terlalu memaksakan kehendak, bantah Sasha. Tapi ke depannya, ibu tidak akan menyerah. Ibu akan tetap berusaha mendekatinya. Kasihan dia, Hiro. Padahal seharusnya saat ini yang dia lakukan adalah menjalani proses pengobatan atau mungkin terapi agar kondisinya kembali sembuh. Tapi lihat sendiri, dia malah bersusah payah mengurus perusahaannya. Ibu rasa memang sudah benar kalau kau yang mengurus perusahaan itu. Jadi, biar Edward fokus saja pada penyembuhannya. Maksud ibu? Tanya Hiro dengan alis yang berkerut. Maksud ibu, kau harus bisa membantu saudaramu, Edward, untuk mengurusi perusahaannya. Sementara dia sendiri biar fokus pada kesembuhannya. Jadi, konsentrasinya tidak terpecah antara mengurus perusahaan dan pengobatan untuk dirinya sendiri. Jelas Sasha. Entah kenapa, Hiro merasa sedikit janggal dengan rencana ibunya ini. Lagi pula mereka juga tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan Edward yang sebenarnya. Setahunya, Edward terlihat baik-baik saja meski harus duduk di atas kursi roda. Benarkah ibunya tidak memiliki rencana lain di balik rencananya ini? Hiro, panggil Sasha dengan lembut karena melihat anaknya itu mulai ragu. Percayalah, ibu melakukan ini karena peduli pada Edward. Niat ibu, biar nanti ibu bisa menemaninya dan merawatnya selama dia menjalankan terapi, agar kakinya sembuh dan bisa berjalan kembali. Karena itu, bantulah Edward untuk mengurus perusahaannya.
Lalu bagaimana dengan Paman Lukas yang selalu menemaninya? Aku rasa beliau lebih berhak mengambil alih perusahaan daripada aku, Bu, papar Hiro. Sasha mendesah pelan. Ia harus benar-benar bersabar dalam menjalankan keinginannya dan membujuk Hiro untuk mengikuti apa yang dia kehendaki. Nak, Paman Lukas itu siapa? Dia hanya orang luar, tidak ada hubungan darah sama sekali. Lagi pula ibu masih ada beberapa persen saham di perusahaan itu. Yang berhak mengurus perusahaan adalah kita, bukan orang luar seperti Paman Lukas, sanggah Sasha. Tapi Bu, dengarkan Ibu baik-baik, sela Sasha dengan cepat. Ini adalah kesempatan bagi Ibu untuk berbaikan dengan Edward, anak kandung Ibu yang pertama. Jadi Ibu mohon padamu agar mau membantu Ibu soal ini. Ibu akan cari cara agar kau bisa masuk ke dalam perusahaan. Dengan begitu, Edward tidak akan risau lagi mengurusi pekerjaannya dan fokus pada penyembuhannya. Bujuk Sasha untuk yang terakhir kali sambil memegang erat kedua tangan Hiro dengan penuh harap. Hiro tampak berpikir keras. Permintaan ini sangat sulit baginya untuk ia penuhi. Akan aku pikirkan dulu, Bu. Kalaupun aku menerima ini, aku harap tidak ada lagi pihak yang akan tersakiti setelah ini, jawab Hiro kemudian. Sasha mengangguk menyetujuinya. Setidaknya saat ini dia sudah mendapatkan simpati dari Hiro. Perlahan tapi pasti, dia akan terus membujuk anaknya itu agar mau mengikuti keinginannya. Ia yakin kehidupannya pasti akan jauh lebih baik jika Hiro berhasil menggantikan Edward menjadi CEO perusahaan milik ayah Edward, mantan suaminya. Sementara itu, Edward yang perasaannya sedang kacau tak dapat melanjutkan pekerjaannya hari itu. Dia meminta supir mengantarnya pulang ke rumah ditemani oleh Luna. Paman Lukas memang tidak ikut mengantarkannya karena harus menghandle beberapa urusan di perusahaan. Luna yang sudah terbiasa dengan rumah Edward segera mendorong Edward hingga sampai ke kamar tidurnya. Ia bahkan membantu Edward melepaskan jas dan dasinya, juga melepaskan sepatunya. Aku bantu naik ke tempat tidur ya. Sebaiknya kau berbaring dulu, istirahat sebentar, ucap Luna. Edward hanya mengangguk menyetujuinya. Lalu Luna pun membantu Edward agar berpindah ke tempat tidurnya. Maaf, aku banyak merepotkanmu, ucap Edward saat ia sudah berhasil pindah ke tempat tidur. Kenapa bicara seperti itu? Padahal aku sendiri yang bersedia melakukannya. Tidak perlu minta maaf segala, saut Luna yang sudah duduk di tepi ranjang. Edward tiba-tiba meraih tangan Luna lalu mengecup punggung tangannya sekilas. Kalau begitu, aku akan mengucapkan terima kasih. Kau sudah menenangkanku dan setia berada di sampingku, ucapnya kemudian. Luna pun tersenyum, lalu mencium kening Edward sekilas. Diusir saja, aku masih harus bertahan di sampingmu. Jadi tidak perlu kau ragukan lagi kesetiaanku padamu, Edward. Luna pun mendesah pelan. Di saat-saat seperti ini, kau butuh pendampingan. Kau tidak boleh sendirian dan tenggelam dalam trauma masa lalumu yang buruk. Jangan biarkan siapapun itu merusak masa depanmu, Edward. Kau harus kuat. Kau harus bangkit. Buktikan kalau kau tidak lemah. Jika kau merasa lelah, maka istirahatlah. Aku akan terus menemanimu setia di sampingmu, kata Luna menguatkan kekasihnya. Kau puitis sekali, seharusnya kau mengambil kuliah jurusan sastra saat ini, ucap Edward mulai menggoda Luna. Mereka pun terlihat tergelak bersama dengan candaan yang Edward buat. Melihat Edward mulai kembali tertawa, Luna merasa sangat bahagia. Tidak sia-sia dia bersabar menenangkan pria yang dicintainya itu. Aku malah maunya ambil jurusan ilmu sihir, jawab Luna dengan asal. Kenapa kau mau sekolah di Hogwarts? Tanya Edward bingung. Supaya aku bisa membuatmu lupa dengan masa lalumu yang buruk. Dan kau? Luna menjeda sejenak sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Edward. Akan selalu mengingatku sebagai masa depanmu yang bahagia. Lanjutnya sambil menatap dalam-dalam kedua bola mata Edward. Kau sedang merayuku ya? Tanya Edward tiba-tiba. Maksudmu? Kenapa tiba-tiba jarakmu sedekat ini? Kalau begini, aku malah ingin menciummu.
Jawab Edward yang membuat Luna terkekeh. Sepertinya kau sudah baikan. Soalnya kau sudah kembali seperti Edward yang biasanya, guraunya. Bersambung.